Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ray Julian dengan NRP 23201025. Di sini saya akan menjelaskan peranan SKKNI terhadap bidang geodesi di dalam era teknologi informasi ini. Nah, yang pertama itu kan SKKN itu masih asing gitu, terdengar dari luar tuh kan, telinga-telinga anak-anak awam itu apa sih gitu kan. Nah, SKKN itu adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang dimana SKKN itu adalah rumusan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan, seperti itu. Nah, SKKNI juga dikembangkan melalui konstitusi dengan industri terkait untuk memastikan kesesuaian kebutuhan di tempat kerja. SKKNI ini juga digunakan terutama untuk merancang dan mengimplementasikan pelatihan kerja, melakukan asesmen penilaian keluar pelatihan, serta asesmen tingkat keterampilan dan keahlian terkini yang dimiliki oleh seseorang, seperti itu. Dan masih banyak juga sih dari SKKNI ini yang masih kita bingungin gitu, dari sejarah, dari manfaat ataupun dari peranan. Tapi di sini tenang aja ya guys ya, sama saya juga akan dijelaskan bahwa apa sih sejarahnya gitu, apa sih manfaatnya, apa sih peranannya untuk geodesi itu gitu. Nah, mungkin mula-mula itu dari sejarah dulu mungkin ya, biar lebih enak gitu. Nah, sejarah SKKN ini sendiri awalnya tuh dari pendidikan dan pelatihan kejuruan di Indonesia yang dirancang oleh pemerintah pusat dengan pendekatan kurikulum atau silabus yang kurang sesuai dengan kebutuhan industri. Dilibatkan juga dalam mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Terdapat pendapat yang kuat di kalangan industri otomotif bahwa lulusan institusi pendidikan dan pelatihan tidak siap pakai untuk memulai pekerjaan di industri ini. Pada tahun 2000-an, melalui Indonesia Australia Partnership of Skill Development atau disebut IAPSD, untuk proyek otomotif, pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri atau AUSAID membantu membiayai pengembangan standar kompetensi otomotif untuk perawatan dan perbaikan kendaraan ringan di Indonesia. Itu tuh salah satu awal mula SKKNI ada gitu, dari dukungan luar dulu itu tuh butuhnya gitu loh. Setelah mengadakan itu semua secara meluas dengan bengkel umum dan perusahaan pemegang merek-merek serta pakar motor gitu ya di Indonesia, kelompok bidang keahlian KBK otomotif yang berada di bawah Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional atau MPKN mengembangkan suatu standar yang dikenal sebagai standar KBK untuk industri otomotif di Indonesia. Instansi pemerintahan yang pada saat itu terlibat secara aktif dalam memfasilitasi dan membantu proyek otomotif IAPSD adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Departemen Pendidikan Nasional lah, yang kedua ada Departemen Tenaga Kerja lah, yang ketiga ada Departemen Perindustrian dan Perdagangan gitu kan. Lalu ada Departemen Perindustrian dan Perdagangan, ada Departemen Perhubungan juga. Nah, sebagai hasil proyek otomotif IAPSD telah tersusun standar kompetensi yang pada dasarnya merupakan gabungan dari standar KBK itu sendiri dan standar Australia terbaru. Standar kompetensi tersebut telah disosialisasikan kepada wakil dari bidang industri terkait. Umpan balik dan revisi telah dilakukan melalui standar advisory group serta pemasukan dari komite resmi proyek otomotif IAPSD itu sendiri.
Standard Advisory Group saat ini telah dikenal dengan nama Ikatan Teknis Otomotif atau ITO Indonesia, yang merupakan himpunan profesi terkait dalam bidang otomotif itu sendiri. Nah, jadi dari sejarah SKKN itu emang awalnya bermula dari otomotif gitu, dari Indonesia itu sendiri. Nah, jadi standar kompetensi tersebut juga menjadi SKKNI pertama yang diterbitkan pada tanggal 8 Juli 2004 melalui keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang penetapan SKKNI sektor otomotif, sektor kendaraan ringan. Nah, awalnya itu dari otomotif, lalu awal yang dibuatnya SKKNI itu pada 8 Juli 2004. Lumayan agak lama tuh emang perkembangannya tuh, yang awalnya dari 2000-an sampai 2004, apalagi dibantu sama negara orang lain gitu kan, dengan persatuannya lah, dengan himpunannya lah, dan lain-lain halnya gitu. Nah, berikutnya ada juga manfaat SKKNI terhadap geodesi itu sendiri gitu. Nah, untuk yang pertama manfaatnya adalah standarisasi kompetensi standarisasi kompetensi gitu. Nah, SKKNI tersebut menetapkan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh para profesionalis dari bidang geodesi. Hal ini membantu memastikan bahwa para ahli geodesi memiliki kualifikasi dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan standar internasional. Dari ini tuh kita dapat tahu gitu, yang mana lah yang kerjanya bagus atau yang kerjanya jelek dari standarisasi kompetensi tersebut dari SKKNI ini tuh. Nah, yang kedua dari kualitas pendidikan dan pelatihan SKKNI. Dari SKKNI ini tuh memengaruhi desain kurikulum pendidikan dan pelatihan di bidang geodesi dengan mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan oleh SKKNI itu sendiri. Intuisi pendidikan dan pelatihan dapat memastikan bahwa program-program mereka relevan dan menghasilkan lulusan yang siap terjun ke industri dengan keterampilan yang dibutuhkan. Nah, dari sini juga dari kualitas pendidikan dan pelatihan SKKNI ini juga masuk juga ke dalam bidang yang emang benar-benar kita kita pelajari gitu, yaitu geodesi itu sendiri, entah dari pendidikannya, entah dari cara berpikir kita untuk menghadapi suatu problem di depan, entah dari masalah-masalah ntar yang untuk di kerjaan gitu kan. Nah, yang ketiga ada peningkatan kualitas layanan dengan memastikan bahwa profesional ini geodesi memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh SKKNI. Layanan yang disediakan dalam bidang geodesi menjadi lebih berkualitas. Hal ini berdampak positif pada berbagai aspek termasuk pemetaan, survei, pemeliharaan infrastruktur, dan penelitian bidang geodesi. Nah, dari SKKNI ini juga kita dapat ada peningkatan kualitas layanan juga di sini di bidang kita ini tuh, mulai dari aspek pemetaan, survei, pemeliharaan infrastruktur dan penelitian di bidang geodesi itu sendiri. Nah, yang keempat ada keselamatan dan kendala infrastruktur. Profesional geodesi memiliki peran penting dalam pemetaan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan, dengan memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang sesuai melalui SKKNI. Keselamatan, keandalan infrastruktur dapat ditingkatkan karena proses pemetaan, survei, dan pemeliharaan dilakukan dengan standar yang tinggi. Nah, dari sini juga kita dapat mengetahui gitu, SKKNI ini tidak semata-mata hanya sebagai kayak udahlah gitu, sebagai standar kerja hanya sebatas itu doang, enggak, tapi di sini juga memberikan pelayanan keselamatan dan memberikan juga kayak apa sih kendala di kerjaan itu gitu kan. Nah, berikut juga ada daya saing global. Dari sini daya saing global ini
dengan adanya SKKNI yang sesuai dengan standar internasional, para profesional geodesi di Indonesia dapat lebih kompetitif secara global. Mereka dapat diakui oleh bersaing dengan profesional dari negara lain, sehingga membuka peluang untuk kolaborasi internasional lah, pertukaran pengetahuan yang lebih luas dalam bidang geodesi itu sendiri. Nah, daya saing global itu bagaimana sih itu tuh? Nah, dari SKKNI itu jadi kita bisa tahu geodesi di luar seperti apa dan geodesi di negara kita seperti apa. Terkadang juga kita bisa untuk kayak berbagi ilmu dengan mereka, atau pertukaran pekerjaan lah, atau dan lain halnya lah seperti itu dari daya saing global geodesi ini tuh. Nah, yang berikutnya tuh agak sedikit lelah ya guys ya untuk menjelaskan dari awal mula apa SKKNI itu ada, terus SKKNI itu apa, dari SKKNI itu dari mana, awalnya bagaimana, dan sampai manfaat gitu. Lumayan menguras tenaga ya guys ya. Memang mungkin di sini saya akan ngopi dulu sedikit ya guys ya. Lalu saya akan menjelaskan lagi tentang peranan penting geodesi itu di SKKN itu apa sih gitu kan. Masih juga banyak tuh yang kayak, wah apa sih SKKN itu, nggak ada lah di peranannya untuk geodesi. Padahal kan bidang pekerjaan itu pasti membutuhkan SKKNI gitu. Nah, peranan SKKN ini tuh adalah yang pertama mengatur standar kompetensi SKKNI dalam bidang geodesi. Nah, bagaimana sih menetapkan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh para ahli geodesi? Ini juga mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas geodesi dengan baik. Nah, standar ini membantu memastikan bahwa para profesional geodesi memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan industri dan kebutuhan masyarakat seperti itu. Jadi di sini tuh juga sama seperti manfaat, tapi di sini tuh lebih dirincikan dan lebih mengatur gitu dari standar kompetensi yang ada di SKKNI itu sendiri. Selanjutnya adalah mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. Nah, bagaimana sih? Nah, seperti ini jawabannya. Dengan adanya SKKNI, lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang geodesi itu dapat merancang kurikulum dan program-program pelatihan yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Nah, hal ini memastikan bahwa lulusan dan peserta pelatihan memiliki keterampilan yang relevan dan dapat langsung diterapkan dalam praktik geodesi. Nah, ini juga salah satu masuk ke dalam bidang pendidikan tadi, kayak manfaat sih, tapi lebih kayak mendorong gitu, peningkatannya tuh dari mana, terus pendidikannya tuh apa, pelatihannya tuh apa. Ini lebih dirinci lagi ya guys ya di sini, karena di sini adalah peranan pentingnya gitu. Nah, yang ketiga ada memfasilitasi sertifikasi profesional SKKNI dalam bidang geodesi ini. Memungkinkan pengembangan program sertifikasi profesional di bidang geodesi. Sertifikasi ini membantu mengakui kompetensi dan kualifikasi para profesional geodesi secara resmi gitu. Dengan memiliki sertifikasi sesuai dengan SKKNI, para ahli geodesi dapat meningkatkan kredibilitas mereka di mata klien, majikan, dan masyarakat umum seperti itulah. Yang keempat ada manajemen konsistensi dan kualitas layanan. Dengan mengacu pada SKKNI, para profesional geodesi diharapkan dapat memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi. Standar kompetensi yang jelas membantu menghindari adanya variasi yang tidak diinginkan gitu dalam kualitas layanan geodesi yang disediakan oleh sebagai praktisi. Seperti itu juga dari manajemen konsistensi, dari menjamin konsistensi dan kualitas layanan ini juga SKN itu bisa menjamin gitu dari konsistensinya itu, terus kualitas layanan seperti apa. Berarti udah punya pegangan dong si SKKN ini tuh terhadap yang kita kerjakan nanti, atau dari geodesi lah, dari bidang pekerjaan geodesinya gitu. Nah, untuk yang terakhir juga ada menyokong pengembangan profesi.
SKKN ini juga membantu mendukung pengembangan profesi geodesi secara keseluruhan gitu, dengan memberikan panduan tentang keterampilan dan kompetensi yang diperlukan SKKNI, membantu memperkuat fondasi profesi geodesi, termasuk pengembangan bidang-bidang khusus seperti pemetaan digital, geodesi satelit, dan pemodelan geospasial. Nah, untuk penyokong pengembangan profesi ini juga ya banyak gitu bidang-bidang sekarang dari geodesi yang udah mulai bermunculan gitu. Berkat adanya SKKN ini ya, jadi kita bisa mengetahui gitu apa saja sih bidang-bidang yang ada di geodesi itu seperti apa, seperti itu. Oke. Nah ya guys ya, dari awal tadi sampai peranan dari SKKN itu sendiri terhadap geodesi itu sangat panjang sekali perjalanannya ya guys ya. Saya juga sampai harus ngopi dulu guys. Tapi ya semoga juga ini juga udah kayak yang awam gitu, yang umum kayak udah bisa tahu gitu karena adanya video ini guys ya. Mungkin dari situ aja yang bisa saya sampaikan untuk pada tugas kali ini. Maka saya tutup untuk tugas dari peranan SKKNI terhadap bidang geodesi dalam era teknik informasi ini. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sampai jumpa. Dadah.